Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Derizi. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal SKB CAT, penjaga tahanan, Kemenkumham dan Kejaksaan. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini, saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT penjaga tahanan baik Kemenkumham maupun Kejaksaan yang dapat diakses ataupun dicek di katalog video ini ya. Nah, berdasarkan dari model soal yang diterbitkan oleh BKN, penjaga tahanan baik Kemenkumham dan Kejaksaan sama saja ya. Kita cek penjaga tahanan sama saja. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya menawarkan jika teman-teman merasa tidak sempat nih untuk membeli buku, terus pengirimannya juga lama. Di sini saya menawarkan untuk versi PDF dari contoh soal yang lebih banyak. Teman-teman dapat mengakses dengan cara join eksklusif konten, dengan cara join atau bergabung dari channel ini khusus penjaga tahanan. Ya pilih yang jawara ya, pilih yang paket jawara. Nah, teman-teman dapat mengakses PDF-nya dari video-video sebelumnya ya, banyak ya, sudah banyak, sudah beberapa konten eksklusif yang kita publish. Nah, teman-teman dapat mengaksesnya di join di yang bagian jawara ya. Oke, selanjutnya kita coba bahas untuk contoh soalnya. Baik, di sini ada SKB CAT penjaga tahanan baik CPNS Kemenkumham maupun Kejaksaan di tahun 2024. Kisi-kisi SKB-nya yang pertama mengenai Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pemasyarakatan, KUHP, Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan, Permen Pan RB Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan, Undang-Undang Narkotika, kemudian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi kisi-kisi SKB ini sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh BKN ya. Model soalnya tuh seperti ini gitu. Jadi dapat kita coba bikin soal walaupun tidak 100% sama, tapi setidaknya nih teman-teman dapat memberikan gambaran. Oh, begini loh contoh soal yang akan saya hadapi gitu ya. Walaupun tidak 100% sama, jadi teman-teman harus lebih belajar juga ya dari opsi-opsi yang kami sediakan ini. Oke, kita langsung ke soal nomor 1 ya. Apa yang menjadi kewajiban petugas pemasyarakatan menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nah, di sini untuk konten ini kita membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 itu tentang pemasyarakatan ya. Jadi di situ sedikit saya masukkan tentang KUHP juga ya nantinya ya. Nah, teman-teman harus mempelajari nih Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Di situ banyak juga mengenai undang-undangnya ya. Sederhana kita bahas di sini juga ya. Opsi yang pertama, A. Menghormati hak asasi tahanan, anak dan warga binaan. B. Memberikan hukuman fisik kepada narapidana yang melanggar. C. Mencabut hak asasi tahanan, anak dan warga binaan jika diperlukan. D. Mengabaikan kode etik dan kode perilaku. E. Menyebarkan informasi pribadi tahanan dan warga binaan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Berdasarkan pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa petugas pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi tahanan, anak dan warga binaan. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap hak asasi dalam menjalankan tugas di lingkungan pemasyarakatan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 2, ini kita masuk ke KUHP dulu ya, kita selingi dengan KUHP. Penyitaan menurut pasal 38 KUHP dilakukan dengan izin A. Kapolri, B. Ketua Pengadilan Negeri, C. Kejaksaan, D. Ketua Pengadilan Tinggi, E. Kepala Rumah Tahanan Negara. Jawaban paling tepat adalah B. Pasal 38, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Nah, jawabannya B ya. Selanjutnya di soal nomor 3, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas kecuali A. Pengayuman, B. Non-diskriminasi, C. Kemanusiaan, D. Gotong royong, E. Pra-peradilan. Nah, sesuai dengan undang-undang ya, kita jawabannya paling tepat adalah E. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas A. Pengayuman, B. Non-diskriminasi, C. Kemanusiaan, D. Gotong royong, E. Kemandirian, F. Proporsionalitas, G. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan H. Profesionalitas. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah E ya, yang tidak masuk dalam sistem pemasyarakatan. Nah, ini sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan ya. Oke, jadi soal nomor 4. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHP diajukan oleh A. Jaksa penuntut umum, B. Majelis hakim, C. Jaksa agung, D. terdakwa, E. notaris. Jawaban paling tepat adalah C. Pembahasannya, Jaksa agung dapat melakukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 259 KUHP ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 5. Dalam pasal berapa bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam KUHP? Nah, ini teman-teman juga dapat mempelajarinya ya. A. Pasal 53 sampai 61 KUHP, B. Pasal 69 sampai 74 junto pasal 54 KUHP, C. Pasal 75 KUHP, D. Pasal 76 KUHP, E. Pasal 77 KUHP. Nah, teman-teman dapat mempelajarinya satu-satu ya, mulai dari opsi A sampai E di sini. Apa sih maksud dari opsi ini gitu ya. Jadi teman-teman perlu mempelajarinya juga gitu ya. Oke, jawaban paling tepat adalah B. Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan pasal 69 sampai 74 junto pasal 54 KUHP. Nah, jawaban paling tepat adalah B ya. Selanjutnya di soal nomor 6. Fungsi pemasyarakatan meliputi kecuali A. Pelayanan, B. Pembinaan, C. Pembimbingan kemasyarakatan, D. Perawatan, E. Penuntutan. Jawaban paling tepat adalah E. Nah, ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022 menyatakan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi A. Pelayanan, B. Pembinaan, C. Pembimbingan kemasyarakatan, D. Perawatan, E. Pengamanan, F. Pengamatan. Jadi yang tidak masuk dalam fungsi pemasyarakatan itu adalah penuntutan ya. Perlu teman-teman ingati juga berdasarkan pasal 4 tadi ya. Selanjutnya di soal nomor 7. Organisasi yang dibentuk oleh dan untuk pekerja di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga diatur dalam A. Undang-Undang 13 tahun 2003, B. Undang-Undang 29 tahun 2001, C. Undang-Undang 21 tahun 2000, D. Undang-Undang 24 tahun 2003, E. Undang-Undang 22 tahun 2010. Oke, jika pertanyaan seperti ini, teman-teman harus mempelajarinya satu-satu juga. Undang-Undang nomor 13 ini maksudnya apa? Sampai dengan E ya, Undang-Undang nomor 22 tahun 2010. Ini maksudnya apa gitu ya. Oke, selanjutnya jawabannya paling tepat adalah C ya. Mengapa? Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh ya. Ini bunyinya itu ya, yang ada di pertanyaan nomor 7 itu. Oke. Selanjutnya di soal nomor 8. Peran penasihat hukum mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidikan adalah A. Ikut menentukan jalannya pemeriksaan, B. Bekerja sama dengan penyidik, C. Melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, D. Memberikan jawaban kepada penyidik, E. Menghilangkan barang bukti. Ingat, peran penasihat hukum mendampingi tersangka itu seperti apa? Jawaban yang paling tepat adalah C. Pasal 115 ayat 1 KUHP dalam hal penyidikan tentang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Jawaban paling tepat adalah C ya. Selanjutnya di soal nomor 9. Dalam pasal 15, mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak
A. Penandatanganan surat. B. Menerima pelimpahan. C. Mengajukan gugatan. D. Disahkan. E. Semua benar. Ingat di pasal 15 ya. Jawaban paling tepat adalah B. Mediator menyelesaikan tugasnya dalam selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan ya. Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 KUHP ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 10. Yang bukan hak tahanan adalah A. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. B. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani. C. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. D. Membawa masuk telepon seluler ke dalam hunian. E. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Yang bukan haknya. Oke. Jawaban paling tepat adalah D ya. Berdasarkan pasal 7 disebutkan bahwa tahanan berhak A. Mendapatkan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. B. Mendapatkan perawatan baik jasmani maupun rohani. C. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. D. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. E. Mendapatkan layanan informasi. F. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum. G. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. H. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang ya. I. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Lalu J. Mendapatkan pelayanan sosial. Dan K. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Jadi jawaban paling tepat adalah D ya. Tidak boleh membawa masuk ke dalam telepon seluler ke dalam hunian ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 11. Menurut pasal 8 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, tahanan wajib kecuali A. Mentaati peraturan tata tertib. B. Mengikuti secara tertib program pelayanan. C. Merusak barang secara diam-diam. D. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. E. Memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Jawaban paling tepat adalah C. Berdasarkan pasal 8, tahanan wajib A. Mentaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program pelayanan. C. Memelihara peri kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai. Dan D. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Oke, selanjutnya di soal nomor 12. Berdasarkan pasal 110 ayat 1 KUHP, penyidik telah selesai menyidik suatu perkara. Selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada A. Pengadilan negeri. B. Tersangka. C. Kejaksaan atau penuntut umum. D. Kepolisian. E. Menunggu keputusan pengadilan. Jawaban paling tepat adalah C. Berdasarkan pasal 110 ayat 1 KUHP, dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ya. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya di soal nomor 13. Apa hak yang dimiliki oleh narapidana berdasarkan pasal 9 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan? A. Mengakses internet secara bebas. B. Menjalani ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. C. Dapat bekerja dengan bebas tanpa persyaratan. D. Dapat keluar di lembaga pemasyarakatan setiap saat. E. Mendapatkan gaji dari pekerjaan di lembaga pemasyarakatan. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022. Narapidana berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Ini sesuai dengan pasal 9. Ingat di pasal 9 ya. Oke, selanjutnya di nomor 14. Apa yang harus dipatuhi oleh narapidana dalam menjalani masa pidananya menurut pasal 11 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan? A. Hanya menghormati petugas pemasyarakatan. B. Mentaati peraturan tata tertib dan mengikuti program pembinaan. C. Tidak bekerja sama dengan sesama narapidana. D. Menghindari pertemuan dengan keluarga. E. Melakukan pelanggaran jika merasa tidak adil. Jawaban paling tepat adalah B. Pasal 11 ayat
1 menyebutkan bahwa narapidana wajib mentaati peraturan tata tertib, mengikuti program pembinaan dengan tertib, memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai, serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Jadi jawaban paling tepat adalah B ya. Oke. Selanjutnya di soal nomor 15. Dalam kondisi apa pembimbing klien dapat berakhir menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ini pasal 58 ya. Jawaban opsi A, klien bebas dari hukuman pidana. B, klien melanggar peraturan pembimbing kemasyarakatan. C, klien berkelakuan baik. D, klien memilih untuk tidak melanjutkan pembimbingan. E, klien menyelesaikan masa pembimbingan sesuai putusan pengadilan. Ini ingat di pasal 58. Saya tekankan di pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jawaban paling tepat adalah E. Pasal 58 ayat 1 menjelaskan bahwa pembimbingan klien dapat berakhir karena klien telah selesai menjalani masa pembimbingan kemasyarakatan. Ini berdasarkan putusan pengadilan, meninggal dunia, atau dicabut pembimbing kemasyarakatan karena melanggar persyaratan. Ingat ya, ini sesuai dengan pasal 58, bukan yang lain ya. Bukan pasal yang lain. Yang ditanyakan ini pasal 58. Oke, selanjutnya di soal nomor 16. Apa yang wajib dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi kepada tahanan dan narapidana sesuai pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? A. Bertindak sewenang-wenang. B. Memprioritaskan hukuman berat. C. Memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil. D. Menghukum tanpa dasar peraturan. E. Mengabaikan peraturan tata tertib. Jawaban paling tepat adalah C. Pasal 68 menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan wajib memperlakukan tahanan dan narapidana secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenangnya, serta mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib. Oke, sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat mengakses konten eksklusif dengan cara untuk join ke Jawara. Pilih Jawara ya, maksud saya. Pilih Jawara, lalu teman-teman dapat mengakses konten eksklusif dari penjaga tahanan. Nah, teman-teman dapat mengakses konten sebelumnya yang eksklusif. Jadi teman-teman tidak perlu tiap video harus berlangganan gitu, tidak perlu ya. Oke, sekian, terima kasih.